Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 3 Ibnu Rushd. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat dan semangat selalu ya belajar di rumahnya? Hari ini kita akan belajar tema 6, masih mengenai energi dan sumber energi. Nah, kita kan sudah membahas kemarin mengenai sumber energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Apa itu energi terbarukan? Yaitu sumber energi yang akan ada terus selama di sini kan matahari bersinar, air ada, kemudian dan angin, karena yang menciptakannya itu adalah Allah. Nah, teman-teman, matahari itu merupakan sumber energi terbesar. Nah, matahari akan menghasilkan energi panas. Salah satu contohnya, kita bisa menjemur pakaian kita. Kemudian akan menghasilkan energi cahaya. Nah, akan dibutuhkan oleh tumbuhan, yaitu membuat makanan atau disebutnya fotosintesis. Kemudian, sumber energi matahari itu akan menghasilkan energi listrik. Dari mana, Bu? Nah, ini kalian lihat adalah panel surya. Jadi, panel surya itu akan menyerap panasnya atau cahaya matahari. Kemudian setelah itu, alat ini akan disambungkan dan menghasilkan energi listrik. Kemudian, sumber energi terbesar yang kedua adalah air. Air juga akan menghasilkan energi gerak. Dari apa? Jadi arus air seperti ini akan menggerakkan turbin, kemudian turbinnya akan bergerak semakin cepat dan akan menghasilkan energi listrik. Jadi ada alat yang menyambungkannya dengan turbin tersebut. Kemudian ada sumber energi yang lainnya yaitu angin. Nah, angin ini juga sebagai sumber energi yang menghasilkan energi gerak. Di sini contohnya angin akan menggerakkan kincir. Kemudian contoh yang lainnya juga, angin itu bisa menggerakkan layang-layang karena sumbernya itu adalah angin dan menjadi energi gerak. Oke, sudah paham ya teman-teman? Selanjutnya, coba kalian buka di halaman 13. Kalian baca, yaitu judulnya mengenai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, PLTA itu apa sih, Bu? Karena PLTA itu bersumber dari air dan air tersebut menghasilkan energi listrik. Maka energi listrik itu dimanfaatkan, kemudian dibuatlah pembangkit listrik tenaga air. Gimana caranya? Prosesnya itu kalian lihat ya. Jadi di sini ada jalur masuk. Ini jalur masuknya air atau dinamakan waduk ya. Nah, waduknya itu masuk, kemudian disambungkan dengan generator, dan generatornya ini akan keluar. Nah, di sini akan mengeluarkan listrik ya. Intinya di sini ada turbin ya. Kalian lihat di sini yang berwarna hijau, ini adalah turbin yang disambungkan dengan generator, kemudian akan menghasilkan listrik, dan listriknya itu akan tersalur ke rumah-rumah kita. Nah, ini sumbernya dari air, maka disebut PLTA. Kalian baca sampai paragraf terakhir, kemudian kalian
kerjakan halaman 13-nya ya, yang bagian B sampai halaman 14. Kalian tentukan dan temukan kosakata sesuai dengan pertanyaan yang ada di halaman 14. Setelah itu, kita sudah tahu ya, semua sumber energi tadi matahari, air, angin. Dan sumber energi itu selain matahari, air, angin, ada juga minyak bumi, batu bara. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap energi dan sumber energi tersebut. Ibu akan ulangi, apa sih itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Udah paham? Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita laksanakan. Oke, teman-teman, di sini kalian lihat ada kewajiban dan hak kita terhadap energi. Apa sih kewajiban kita terhadap energi? Yang pertama adalah menjaga dan melestarikan sumber energi. Kalau tadi matahari, air, angin kan akan tetap ada. Kecuali kalau misalkan Allah hilangkan sumber energi matahari, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Selain sumber energi matahari itu, ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini yang harus kita jaga. Kemudian sumber energi matahari juga, air kan itu menghasilkan energi listrik. Nah, energi tersebut yang harus kita jaga. Kemudian, kewajiban kita adalah memanfaatkan sesuai kebutuhan. Kita memanfaatkannya dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Tidak boleh boros ketika memanfaatkan energi. Kemudian ada haknya juga. Hak kita adalah mendapatkan energi listrik ya, untuk penerangan di rumah-rumah kita. Kemudian kita juga hak kita mendapatkan makanan yang sehat. Karena ketika kita mendapatkan makanan, sumber makanan, maka kita akan mendapatkan energi. Nah, teman-teman, setelah kalian perhatikan hak dan kewajiban, di sini ada gambar ketika kita selesai menggunakan suatu ruangan, jangan lupa mematikan saklar lampunya ya. Nah, ini akan menghemat sumber energi listrik. Kemudian, kita juga ketika tidur, usahakan untuk mematikan lampu. Nah, ini mematikan saklar lampu jika sudah digunakan adalah perbuatan yang betul ya, yang harus kalian lakukan. Mematikan lampu saat tidur juga, itu perbuatan yang betul. Nah, sedangkan di sini ada gambar anak yang ketika nonton TV itu dia tertidur dan TV-nya menyala. Berarti kita tidak boleh ya seperti ini, tidak boleh dilakukan karena ini merupakan pemborosan. Nah, setelah itu coba kalian kerjakan hak dan kewajiban yang ada di halaman 14 sampai 15, bagian A dan B, buku paket 3F. Selanjutnya kita belajar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Kemarin kalian sudah menuliskan hari di setiap bulannya, dari mulai Januari sampai Desember di tahun 2021. Dan selama 4 tahun sekali, di bulan Februari itu, pasti jumlahnya ada 29 hari. Nah, teman-teman, kita akan mengkonversi satuan waktu yang kemarin Ibu jelaskan. 1 tahun itu adalah 12 bulan. 1 bulan ada 28 sampai 31 hari. 1 bulan itu ada 4 minggu atau lebih.
dan 1 minggu itu ada 7 hari. Jika kalian tuliskan ya di sini, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Kalau 2 tahun berarti kalian tinggal kalikan 2 kali 12 dan hasilnya 24 bulan. Kemudian 4 tahun, kalian tinggal kalikan 4 dikali 12, hasilnya 48 bulan. Kemudian 6 tahun, kalian tuliskan 6 kali 12 sama dengan 72 bulan. Kalau 1 minggu kan tadi 7 hari, berarti kalau 2 minggu, tinggal 2 dikali 7. Kalau 3 minggu, 3 dikali 7. Kalau 4 minggu, 4 dikali 7. Dan 5 minggu, 5 dikali 7. Sekarang kita akan melihat satuan waktu ya. Di sini ada jam. Kalian perhatikan jam ini. Nah, 1 putaran penuh berarti menunjukkan 1 jam. Lihat jarum yang panjangnya. Jarum yang panjang berputar 1 putaran penuh. Kalau jarum pendek bergerak 1 angka, berarti itu 1 jam. Yang menentukan menitnya itu adalah jarum yang panjangnya ini. Nah, 60 menit 1 putaran. Perhatikan jarum yang panjangnya ketika bergerak ke angka 1, berarti itu 5 menit. Ke angka 2, berarti 10 menit. Bergerak ke angka 3, berarti 15 menit. Kemudian bergerak ke angka 4, artinya 20 menit. Bergerak ke angka 5, 25 menit. Bergerak ke angka 6, 30 menit. Bergerak ke angka 7, 35 menit. Bergerak ke angka 8, 40 menit. Bergerak ke angka 9, 45 menit. Bergerak ke angka 10, 50 menit. Bergerak ke angka 11, 55 menit. Dan bergerak ke angka 12, 60 menit. Jadi, dalam 1 putaran, jarum yang panjangnya itu adalah 60 menit atau 1 jam. Kalian perhatikan jarum pendek ke angka 9 dan jarum panjang ke angka 12. Itu berarti menunjukkan jam 9 pas. Kemudian, jika jarum panjangnya itu bergerak ke angka 2, berarti kalian perhatikan jarum panjang yang pendeknya itu akan maju ya ke atasnya ke angka 9. Berarti kita tuliskan jam 9 lebih 10 menit. Oke. Setelah kalian tuliskan jam 9 lebih 10 menit, jika di malam hari kita tuliskan jam 21 lebih 10 menit. Kenapa, Bu? Karena kita lihat di jam 1 siang itu kita tuliskan 13 ya. Kita hitungnya 13, kemudian 14 di jam 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, jadi jam 12 malam tuh jam 24.00. Selanjutnya, di sini jarum pendeknya ke angka 10, jarum panjang ke angka 12, berarti menunjukkan pukul 10. Kalau di malam hari, berarti pukul 22.00. Ya, sudah kalian pahami? Kemudian setelah itu, kita akan melihat jarumnya bergerak, kemudian menunjukkan ke arah jarum pendeknya ke arah angka berapa ya? Nah, berhenti di angka 2. Berarti kita akan melihat di sini pukul 2 ya, 00. Berarti pukul 2.00 itu berarti pagi hari ya. Nah, ketika siang hari kita tulisnya jam 14.00 karena terhitung dari 12, 13, 14 seperti itu ya. Setelah itu, kalian kerjakan halaman 18 sampai 19 buku paket 3F.
Selamat mengerjakan. Dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.